Bahkan yang terpanjang di antara keluarga surat Ad-Duha ini adalah surat Thaha, dan kita tahu surat Thaha ini adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan bahkan kisah Nabi Musa alaihissalam menjadi kisah yang Allah Subhanahu wa taala banyak munculkan di dalam Al-Qur'an, yang seakan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar dan mengambil sebuah inspirasi dari kisah Nabi Musa Alaihissalam. Nah, sehingga muncul pertanyaan, lantas siapa yang lebih mulia, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau justru Nabi Musa Alaihissalam yang Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan kisahnya panjang lebar di dalam Al-Quran? Bahkan kalau di keluarga surat Ad-Duha ini, ya hanya surat Ad-Duha yang membahas tentang kenikmatan secara khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun di An-Najm juga nanti ada pembahasannya. Tapi untuk surat Thaha yang panjang itu, ya justru berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka seakan-akan kalau kita hanya melihat sepintas, maka seperti Nabi Musa ini lebih mulia dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan mentadabburi surat Ad-Duha yang pendek itu, justru kita akan tahu betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengunggulkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan melebihi Nabi Musa alaihissalam sekalipun. Ya, dan bahkan munculnya kisah Nabi Musa alaihissalam, ya bukan sekedar untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam, tapi kisah itu juga bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah panduan bagaimana membangun sebuah masyarakat, ya sehingga beliau menjadi seorang nabi yang berhasil, ya dalam mengawal kaum muslimin, ya sehingga menjadi umat yang terbaik, yang menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Sehingga menarik ya berbicara tentang surat Ad-Duha ini, dan kurang pas rasanya kalau tidak kita kaitkan ya pembahasan surat Ad-Duha dengan surat Thaha, di mana ada perbandingan antara Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Nabi Musa alaihissalam di surat Ad-Duha, di surat Thaha, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini, dan aku hujamkan padamu kecintaan, ya kecintaan dariku, dan aku jadikan kamu diasuh ya dalam pengawasanku. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghujamkan rasa cinta yang luar biasa ke dalam diri bayi Nabi Musa alaihissalam, sehingga siapapun yang melihat Nabi Musa alaihissalam ya pasti akan mencintai beliau, ya menyukai beliau, menyayangi beliau, dan bahkan Nabi Musa diasuh ya dengan pengawasan langsung ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun apakah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian? Ya, maka di sini kemudian perlu kita melihat ya dalam sirah nabawiyah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawal pengasuhan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama ada sisi kesamaan ya antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sehingga kisah Nabi Musa ini banyak dikisahkan panjang lebar di dalam Al-Quran sebagai panduan bagi Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya terlahir dalam keadaan yatim. Ya terlahir dalam keadaan yatim, ya sehingga di surat Ad-Duha pun Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentang yang demikian. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dan adapun Nabi Musa alaihissalam,
kalau kita tadabburi kisah, ya kisah beliau, ya dan bahkan kalau kita eh, melihat anggota keluarganya, ya maka Nabi Musa ini punya dua saudara. Satu saudari perempuan dan satunya lagi Nabi Harun alaihissalam. Nah, adapun saudari perempuannya jelas ya secara usia jauh lebih besar dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Ya karena ketika Nabi Musa dihanyutkan oleh sang ibu, ya maka yang mengawal dan mengawasi serta memantau ya kemana peti itu ya hanyut dan berlabuh, maka yang mengawal adalah saudari atau kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam. Adapun berkaitan dengan Nabi Harun, yang mana yang lebih tua, Nabi Musa atau Nabi Harun? Ya nanti ada yang mengatakan Nabi Harun lebih tua, ya ada yang mengatakan Nabi Musa lebih tua. Ya tapi insya Allah yang rojih, Nabi Harun lebih tua, ya dibandingkan dengan Nabi Musa. Namun cara antara Nabi Harun dengan Nabi Musa ini jaraknya tidak lama, ya jaraknya tidak lama. Nah sehingga ketika Nabi Harun lahir, ya kemudian masih dalam fase menyusui, ya ternyata tidak lama ya ibunda Nabi Musa mengandung, ya mengandung bayi Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika melahirkan bayi Nabi Musa alaihissalam, ya tidak ada yang curiga. Ya kenapa? Karena ya memang untuk ibunda Nabi Musa ini masih menyusui bayi Nabi Harun, ya sehingga tidak ada yang curiga, walaupun ya khawatir sewaktu-waktu kalau ketahuan bisa terjadi masalah dengan bayi Nabi Musa, ya sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melarung bayi Nabi Musa ini ya di Sungai Nil, ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di surah Al-Qasas ayat yang ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan kami wahyukan kepada ibunda Nabi Musa untuk menyusuinya. Ya ada tema penyusuan. Maka nanti coba kita bandingkan, ya kita bandingkan penyusuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ada tema penyusuan. Fa idza khifti alai, dan jika kamu takut terhadap dia, yaitu bayi Musa, fa'alqihi fil yam, ya maka lemparkan ke sungai, wala takhafi wala tahzani. Jangan khawatir dan jangan sedih. Ya jadi ada pembahasan tentang tidak boleh khawatir, ya tidak boleh sedih. Kemudian jaminannya, inna raduhu ilaik, sesungguhnya kami akan mengembalikan dia kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan akan kami jadikan dia termasuk ke dalam golongan para rasul. Nah, ketika dihanyutkan itu, maka yang bertugas untuk mengintai adalah saudari Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya, bukankah ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat berbahaya? Ya, pekerjaan yang kalau tidak cermat bahkan membahayakan ya bayi Nabi Musa yang sedang dihanyutkan itu. Kenapa ibunda Nabi Musa alaihissalam tidak menyuruh suaminya saja, yaitu Imran, ya untuk mengerjakan tanggung jawab itu? Kemana Imran? Dan kalau kemudian kita tadabburi kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, kita dapati kemunculan sosok sang ayah. Maka kemungkinan besar, dan ini pendapat ya sebagian ulama, bahwasanya Imran ini meninggal ketika Nabi Musa masih di dalam kandungan.